أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة. Alhamdulillah, hari ini kita masih pada ayat 110 dari surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keistimewaannya umat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang pernah dimunculkan di muka bumi ini untuk manusia. Ada beberapa pendapat di sini bahwa sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi bahwa ada seorang Yahudi bernama Malik bin Saif dan Wahab bin Yahuda berkata bahwa nahnu afdal minkum dinun wa dinuna khairun mimma tad'una ilaihi. Kami ini lebih mulia dari kalian dan agama kami ini lebih baik dari agama kalian. Maka Allah telah menurunkan ayat 110 dari surat Ali Imran. Ada seorang at-tabi'in yang bernama Al-Dhahhak berkata, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassah. Pendapatnya dia begitu. Mereka ini adalah hum ashabu Muhammadin khassah. Mereka itu dihususkan hanya untuk para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab juga kelihatannya mendukung pendapat ini dengan berkata bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maksudnya adalah takunu li awwalina wa la takunu li akhirina. Itu terjadi pada generasi awal, bukan generasi pada yang akhir. Mengapa? Ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, sebuah sabda Rasulullah SAW yang juga dibawa oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya bahwa dari Imran bin Husain bahwa Nabi SAW bersabda khairukum fi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Orang yang terbaik di antara kalian yang hidup pada masa saya ini, pada kurun saya ini, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Gitu ya. Jadi ada sekitar 3 generasi saja, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Begitu. Oleh karenanya, kalau mereka itu adalah orang-orang istimewa, Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian itu menghina sahabat saya. Fa walladhi nafsi biyadihi. Demi yang jiwa saya di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhud zahaban. Kalau sekiranya kalian itu
bersedekah dengan emas sebesar Bukit Uhud. Bayangkan berapa juta ton itu, berapa miliar ton itu. Nah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, tidak sampai satu mud gitu ya. Juga tidak sampai separuhnya. Nah, gitu ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka itu berada pada zaman, nah, gitu ya, pada zaman yang begitu berat. Nah, gitu ya. Tidak sama memang kata Allah Subhanahu wa taala pada surah Fatah, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal. Tidak sama orang yang infak dan jihad sebelum Fathu Mekah, tidak sama. Meskipun semuanya baik, tetapi yang sebelum Fathu Mekah lain. Gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan pada surat At-Taubah, mim ba'di an nazaghul mufariq minhum. Gitu ya. Ada sebagian dari mereka, hati mereka itu agak condong. Gitu ya. Kenapa? Ya karena mereka tidak kuat membela Islam. Dari begitu beratnya Islam, bukan dari lemahnya mereka, tapi dari beratnya membela Islam. Berat sekali membela Islam pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi kemudian beliau juga bersabda, innakum tutimuna sab'ina ummah antum khairuha. Kalian itu ya, melampaui gitu ya, 70 umat, menyempurnakan 70 umat, dan kalian yang terbaik. Wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Dan kalian itu lebih baik dan lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalian itu menyamai 70 umat dan kalian yang terbaik. Gitu ya. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ada pula hadis-hadis yang menyatakan bahwa tentu tidak hanya zamannya Nabi SAW, tetapi zaman-zaman sudahnya ya bisa saja ada orang-orang yang melakukan hal yang sama. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW sabda, "Mathalu ummati mathalul matar." Perumpamaan umat saya itu seperti hujan. La yudra awwaluhu khair am akhiruhu. Tidak diketahui yang terbaik itu yang awal atau yang akhir. Artinya zamannya Nabi ya ada orang munafik, meskipun ada banyak orang istimewa. Ya, zamannya setelah itu juga banyak orang baik. Ya. Tetapi orang baiknya zamannya Nabi ya tidak sama lah, gitu loh maksudnya itu. Orang baik itu setiap zaman tuh ada. Nah, orang jahat juga ada. Tapi orang baik zamannya Nabi lain. Nah, begitu ya. Jadi zamannya Nabi itu satu orang, ya. Di zamannya tabi'in, waktu mereka mau menguasai suatu daerah tidak berhasil. Lalu ada yang berkata, apakah di dalam pasukan ini ada sahabat Rasulullah SAW? Ada satu orang. Hanya dengan satu orang pasukan itu berhasil menguasai daerah itu. Satu orang saja. Satu orang sahabat nilainya lebih hebat daripada ribuan orang. Tabi'in, orang biasa tabi'in kalah. Sudah itu ganti zaman kedua. Tidak berhasil menguasai suatu daerah. Dikatakan, apakah di antara pasukan ini ada yang pernah ketemu sahabatnya Nabi? Tabi'in, satu orang saja, tabi'in. Ada, satu orang berhasil mereka. Datang masa selanjutnya, pasukan mau menguasai suatu daerah, tidak berhasil. Ditanyakan, apakah di antara kalian ada orang yang pernah melihat sahabatnya Nabi? Nah, begitu ya. Apakah ada orang yang pernah melihat sahabatnya Nabi? Yaitu tabi'in, satu orang saja. Berhasil menguasai daerah itulah. Jadi kualitas imannya sahabat, begitu ya. Tidak bisa ditimbang dengan orang selanjutnya, tidak bisa. Orang selanjutnya tidak bisa ditimbang dengan orang selanjutnya. Pada intinya, kesimpulannya, imannya sahabat lain. Begitu hebat mereka, begitu kuat. Umar bin Khattab itu dia ngirim pasukan di tengah-tengah khutbah Jumat, gitu ya.
dia seperti kelihatan pasukannya yang sedang dikirim itu dalam keadaan terpojok. Ya, komandannya namanya Sariyah. Tengah-tengah khutbah ini, dia berkata, ya Sariyah, ila jabal, ke gunung, kamu ke gunung. Nah, tengah-tengah khutbah ini. Nah, ya. Ternyata sahabat itu, pasukan tadi yang dikirim, ya, memang mereka mendengar ada suara ke gunung untuk melindungi diri mereka. Lah, bayangkan, Khattab, ya, teleconferencing, begitu ya, pakai video jarak jauh ini, di depannya begini, begitu ya, betul-betul melihat di depannya begini, ke gunung, begitu. Itu sahabat yakin, ada keyakinan, keyakinan yang begitu kuat membuat mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu mereka itu melihat kemungkaran, saya baca ayatnya, ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini intinya. Memerintahkan yang ma'ruf, yang benar, yang baik sesuai agama Allah taala, dalam melarang yang mungkar yang dilarang oleh agama, dan beriman kepada Allah taala. Begitu mereka melihat kemungkaran, berani mencegah, dan mereka inspirator di dalam berbuat baik. Gitu ya? Di dalam berbuat baik mereka inspirator. Mereka itu orang-orang yang siap membela Nabi Muhammad SAW, siap bela Nabi SAW. Begitu ya. Agama ini bukan hanya soal menahan diri dari berbuat maksiat, tidak, tapi juga keinginan berbuat baik. Nah, kalau sekian banyak orang semuanya mampu menahan diri, lah yang berbuat baik ini siapa? Orang bingung. Semuanya baik, tidak ganggu orang. Lah yang masak siapa? Ini satu rumah duduk semua baik, semua akor. Tapi tidak ada yang ngepel, tidak ada cuci baju, tidak ada yang masak, repot ini. Begitu ya. Harus ada yang begini loh. Ada yang didedikasikan. Nah, begitu loh. Yang disumbangkan tuh ada. Bukan soal saya ini baik ya, tidak ganggu orang, ganggu Anda ini. Nah, begitu ya. Ini masjid tidak ada listriknya, ya sudah, tidak apa-apa, gelap-gelap tidak apa-apa, ya tidak bisa. Nah, ini tidak ada AC-nya, pakai kipas saja, bisa. Tidak pakai baju, gitu loh. Tapi itu mestinya lah. Jadi kita ini bukan hanya perlu orang bertakwa itu menahan dari maksiat, tidak. Takwa itu berbuat baik, begitu loh. Bukan lalu diam baik semua loh. Begitu ya, tidak ganggu orang, repot ini. Sama dengan dokter lihat orang sakit dilihat, loh ya diobati. Nah, gitu loh. Ada orang tidak bisa ngaji, ditanya, kamu kenapa nggak bisa ngaji? Saya tidak bisa, ada yang diajari ngaji. Nah, aktif, agama ini aktif, bukan diam saja. Tidak boleh. Ada orang tidak bisa ngaji, diajari ngaji. Gitu, sudah bisa ngaji, suruh tambah ngajinya. Sudah banyak ngajinya, suruh ngafalkan loh. Sudah hafal, suruh ngerti tafsirnya. Sudah ngerti tafsirnya, suruh ngerjakan isinya lah. Aktif agama ini, bukan diam saja lah. Orang kafir itu aktif dunianya. Dalam dunianya mereka aktif. Ada hasilnya, ada produksinya. Aktif mereka, bukan diam saja lah. Kalau orang diam saja, tidak ada teknologi lah. Tapi mereka berbuat lah. Jadi agama ini Allah Taala sini mengedepankan ta'muru bil ma'ruf, baru tanhauna 'anil munkar. Sedikit tanhauna 'anil munkar itu. Yang banyak ta'muru bil ma'ruf lah. Ngajari salat, ngajari zikir lah. Begitu ya. Ngajari ini lah. Menunjukkan, memberi contoh pada masyarakat untuk berbuat baik lah. Begitu ya. Untuk berbuat baik. Berbuka. Perlu berapa bungkus saya bayar. Di Saudi saya baca tidak boleh takmir minta sumbangan itu tidak boleh. Minta sumbangan tidak boleh, terima sumbangan juga tidak boleh. Kenapa? Masjid ada yang punya satu orang. Gitu ya. Dia yang bayar listrik, dia yang ngasih makan orang berbuka. Tidak boleh masjid minta-minta begini, tidak boleh. Tidak boleh, gitu ya. Ngemis masjidnya, tidak boleh. Perlu berapa buka? 5.000, saya bayar. Kenapa? Saya orang kaya kok. Saya ini orang kaya, ditulis saya orang kaya, gitu loh. Nah, begitu, jangan diam semua. Bekher-bekheran loh.
Tidak bisa. Perlu berbuka bayar. Nah, kaya kok lah. Gitu ya, keluarkan uangnya. Tidak keluar uangnya, berarti sumbernya perlu dicurigai itu. Nah, kalau ada orang kaya, tidak sedekah, nah, saya kasih tahu, tidak beres sumbernya itu. Saya kasih tahu Anda. Kalau ada orang kaya, tidak sedekah, saya pastikan masih diragukan, nyampur. Ini ya, uang saya ini tidak halal. Anda mau? Oh, tidak bisa baca bin kafir saya nanti. Nah, begitulah. Kalau uangnya halal gini, kok saya sahabat halal. Tapi karena tercampur seret. Nah, kalau semua orang makan, kalau yang dimakan benar, keluarnya gampang. Karena tidak karuan mules. Betul ya? Karena yang dimakan tidak beres. Tapi kalau yang dimakan benar roti, keluarnya gampang lah. Kalau orang itu cari uangnya halal, keluarnya gampang. Tapi karena bermasalah, tidak keluar. Bukan sedikit tidak keluar. Begitu ya, tidak keluar uangnya. Begitu ya, itu saja jawabannya. Mesti keluar uangnya lah. Gitu ya. Nyuruh orang untuk begini, kasih uang lah. Gitu ya, dikasih uang. Sahabat itu gitu ya. Nabi SAW waktu ada setelah sudah selesai peperangan, selesai Fatu Makkah, Abu Sufyan dikasih sekian, ini dikasih sekian lah. Gitu ya. Kenapa? Orang-orang ini tokoh masyarakat, tapi mereka ya masih perlu uang dikasih. Nah, yang tidak perlu uang itu siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, gitu ya. Itu tidak perlu uang, ngasih uang. Tapi kalau yang baru-baru ini dikasih nah, ada orang Badui masuk Islam, gitu ya. Ada orang Badui masuk Islam, Nabi SAW dikasih hewan ternak satu lembah. Nah, satu lembah. Ya. Dia pulang kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian semua masuk Islam. Karena Nabi Muhammad SAW itu bersedekah dengan sedekah orang yang tidak takut miskin. Nah, itu. Dia berkata, dulu saya waktu masuk Islam, saya cinta sama harta. Dulu, sekarang sudah enggak lah. Jangan orang dikasih Bukhari, dikasih Muslim, enggak ngerti. Gitu ya. Jangan kita banyak dalil. Kalau uang itu keluar, nurut semua lah. Ini dikeluarkan uang itu lah. Kasih roti, kasih ini lah. Masyarakat itu tidak ngerti apa itu sunnah, apa itu Quran, tidak ngerti. Yang ngerti uang. Nah, begitu kita kasih uang, mereka nurut, baru diajari lah. Begitu ya, diajari lah. Kita tidak bisa minta anak kita, subuh bangun ya. Tidak bisa. Kamu kalau bangun subuh, saya kasih 20.000. Oh ya, bangun dia. Jam 1 bangun dia. Nah, begitu ya. Lah kalau pakai akidah ya, bapak juga tidak bangun kok lah. Bisa. Kalau kasih hadiah bangun dia. Nah, kamu kalau bisa puasa, saya kasih hadiah. Nah, puasa dia. Nah, insentif. Semua itu insentif. Nah, begitu ya, insentif. Kalau udah pakai insentif ya bisa. Nah, begitu ya, insentif daya tarik. Nah, begitu ya. Semua dikasih, orang hafal Quran kasih. Begitu ya. Ya tentu banyak yang hafal Quran lah. Begitu ya. Karena bayarnya besar, ngafalkan Quran, tidak kerja apa-apa dia. Dan kalau orang suruh hafal Quran, buka toko, lupa hafalannya. Nah, tidak bisa. Orang hafal Quran itu tidak ada kerjaannya, ngaji terus dia. Nah, bayarannya bisa beli BMW. Ya hafal Quran dia 30 juz, 60 juz hafal dia lah. Tidak ada masalah. Uangnya terima uang lah. Islam Allah Ta'ala ngasih rezeki buat orang Islam ini agar mendukung agama inilah. Nah, kalau seret, tidak bisa. Jangan dakwah jauh-jauh. Dakwah itu dengan uang lah. Setelah semua terisi dengan uang baru Nabi begitu kok. Nabi itu begitu dengan harta. Nabi SAW membebaskan budak. Ada budak masuk Islam, dibayar Nabi SAW, bayar budak. Abu Bakar Siddiq membebaskan 7 orang budak termasuk Bilal. Bebaskan, dibayar. Bagaimana? Budak masuk Islam, repot lah. Sudah ya, berangkat hijrah, kehilangan dunianya. Sudah kehilangan dunianya, disuruh jihad. Pakai uang, mau jihad itu pakai uang, lo bayangkan. Gitu ya. Mau jihad pakai uang, bayangkan. Sudah jihad pakai uang, lo bayangkan. Bayar sendiri. Sahabat itu mau jihad bayar sendiri. Itu Islam. Gitu ya, ini harus kita pahami.
Mesti mindset kita itu kita perbaiki. Jangan kita minta Islam ini jaya tapi tidak pakai uang, tidak bisa, tidak bisa. Begitu ya, harus pakai uang. Nah, begitu ya. Uang itu dipakai untuk kebaikan dan keburukan. Nah, begitu ya. Kita maksa orang berbuat maksiat misalnya, tidak pakai uang, tidak mau dia. Anda bunuh orang itu, tidak buat apa? Nah, kita bayar dibunuh orang itu. Nah, selesai. Begitu ya. Anda bisa bunuh itu, bunuh semua yang asal bayar. Nah, Anda minta apa? Pakai celurit bisa. Kalau pakai celurit murah. Kalau pakai pistol, saya mesti bayar pistol lah. Anda minta apa? Anda pakai cyanida saja ya sudah, tidak apa-apa lah. Begitulah. Semua itu pakai uang dalam kebenaran dan kebatilan. Nah, kalau udah pakai uang ya, begitu, dia jadi rampok akhirnya. Uang kita dirampok akhirnya. Nah, hilang. Uang itu mau kita simpen, mau kita sedekahkan, pasti keluar. Karena dia memang sifatnya begitu, memang harus keluar dia. Mau kita simpan, gitu ya, mau kita keluarkan, tetap dia, begitu, tetap dia akan keluar. Siapa yang memanfaatkan? Bank. Kita naruh uang di bank, yang terima kasih banknya. Begitu ya, yang terima kasih banknya sudah dipakai, uang kita dikerikiti, bayangkan. Sudah dipakai, dikerikiti sama banknya. Terima kasih banknya, oh ya taruh sini Anda. Begitu, dia perlu uang itu tadi. Yang punya uang itu bank, bukan kita. Uang kita di bank kok lah. Kalau sudah uang itu kita sedekahkan, baru menjadi milik kita. Kalau belum kita keluarkan, miliknya bank. Kalau mati, miliknya keluarga kita. Tidak punya keluarga, ya diambil oleh banknya. Begitu, buat apa? Sedekahkan. Kepada siapa? Ya, terutamanya kepada siapa yang mendukung agama inilah. Begitu. Itu penting harus kita paham. Jadi saya belum melanjutkan membicara soal materi memerintahkan yang ma'ruf, bukan. Itu nanti. Sebelum memerintahkan yang ma'ruf, uangnya jalan dulu. Jalan dulu baru nanti bicara mengenai Islam. Gitu. Baik. Di sini ada sebuah sabda Rasulullah SAW yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dari Imam Ahmad. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, ayyun nas khair, ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik? Ini waktu Nabi SAW di atas mimbar. Apa kata beliau? Khairun nas aqra'uhum wa atqahum. Bayangkan, orang yang terbaik itu orang yang paling banyak hafal Al-Quran dan yang paling bertakwa. Baik. Wa amuru bil ma'ruf, dan yang paling mampu memerintahkan yang ma'ruf, wa anhahum anil munkar, dan yang paling mampu mencegah kemungkaran, dan yang terakhir wa awsalhum lirrahim, dan yang paling mampu menyambung silaturrahmi. Inilah orang yang terbaik. Pertama, orang yang paling hafal Quran dan tentunya dia bertakwa. Kalau hafal saja tidak bertakwa, ya buat apa? Yang artinya seyogianya kalau orang itu hafal Quran, ya bertakwa dia. Lalu kemudian yang paling mampu memerintahkan yang ma'ruf, lalu kemudian yang paling mampu melarang kemungkaran, dan yang terakhir yang paling mampu menyambung silaturahmi. Ini yang disebut kemanusiaan. Kemanusiaan itu dimulai dari diri sendiri, bertakwa. Lalu selanjutnya, setelah dia menahan diri dari kejelekan, mengajak orang lain berbuat baik, dan kemudian melarang orang lain dari maksiat, dan kemudian menyambung silaturahmi. Ini manusia namanya. Inilah manusia. Yaitu ini disebut kemuliaan. Mulia itu adalah kalau saya mampu mencegah, kalau saya mampu mencegah diri saya dari kejelekan, dan kemudian saya memerintahkan orang lain berbuat baik, jadi baik orang itu, dan kemudian saya melarang orang yang dari kejelekan, jadi baik orang itu. Dan kemudian saya yang mampu menyambung silaturahmi. Ini sebetulnya kemanusiaan. Tapi kalau ini tidak terjadi, manusia tidak tahu. Penting ya. Manusia tidak tahu bagaimana caranya mengundang, mendatangkan, mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Ini gunanya agama. Gunanya agama itu apa? Mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Penting kita pahami ini. Sebanyak apapun harta yang Allah Ta'ala turunkan ke dunia ini, kalau rahmat Allah Ta'ala tidak ada, tidak jadi baik. Contohnya,
Nanti di hari kiamat, sebelum hari kiamat, Allah telah mengeluarkan emas dari bumi. Manusia saling berebutan, gitu ya. Hasilnya mati semua. Begitu ya. Harta itu Allah telah datangkan ke dunia ini bukan untuk menjadikan manusia ini mulia, tidak, tetapi menjadikan manusia dengan harta tadi mulia. Nah, bagaimana caranya? Saling. Saling. Lah dari mana bisa saling ini? Dari kenal pada Allah Ta'ala. Kalau tidak kenal bagaimana? Bagaimana bisa kenal Al-Quran? Lihat ya, Al-Quran ini menghasilkan kenal pada Allah Ta'ala. Kalau sudah kenal, takut dia, iya ya, bahaya Allah Ta'ala ini. Kalau saya tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana? Takut dia. Karena takut, ridho dia. Ridho menghasilkan dua hal, sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Ridho menghasilkan dua hal, gitu ya. Seperti satu keping, yang satu sabar, yang satu syukur. Karena dia ridho, dia menerima kenyataan. Karena dia ridho, dia menerima rezeki apapun yang dia terima, syukur dia. Kalau orang itu tidak ridho, tidak syukur. Jadi jangan kita identikkan banyak harta bisa syukur, jangan. Orang itu ya tentu dia bahagia, dia hartanya banyak lah. Anda tanya, apakah dia sudah puas dengan apa yang dia miliki? Loh, lah kalau puas dia tidak kerja dia, tidak kepingin menambah hartanya dia. Oh enggak, saya sekarang sudah puas, saya sekarang tidak mau ke toko mau baca Al-Quran. Apa gitu? Ya tidak, dia belum merasa puas dengan apa yang dia miliki lah. Kepingin tambah. Wong tambah ya bisa tambah kok, tambah lah. Jadi ketagihan. Gitu ya, ketagihan terus tidak ada batasnya. Dengan kata lain, Allah Ta'ala mengatakan wa qalilun min ibadish syakur, sedikit orang bersyukur. Artinya sedikit orang yang bahagia. Semua orang merasa masih kurang. Loh, bayangkan. Begitu ya, merasa kehausan orang itu. Diperbudak dengan keserakahannya. Begitu ya. Diperbudak dengan keserakahannya, begitulah. Lalu di sini Ibn Katsir membawa beberapa riwayat yang menunjukkan fadilahnya orang beriman. Bahwa orang beriman itu di sini sebuah riwayat dari Muhammad. Ada seorang bernama Uqasyah, ya. Ada seorang bernama Uqasyah. Ya. Beliau bersabda, yadkhulu al-jannah ummati 70,000 bighairi hisab wala azab. Ada 70.000 orang ya dari umat saya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Siapa itu? Ini riwayat dari Imran bin Husain. Humul ladzina, kata Rasulullah SAW, la yaktawun wa la yastarqun wa yatatawwarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Rawahu Muslim. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak melakukan kai, yaitu menggunakan alat untuk membakar, pengobatan dengan membakar. Wala yastarqun, ruqyah dengan syirik. Wa yatatawakkalun, gitu ya, melihat burung mau kemana arahnya burung. Oh kalau ke sana sial, ke sini untung lah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah Ta'ala mereka itu bertawakal. Hadis ini sebenarnya juga ada di Bukhari dan Muslim, di mana saya bacakan lafadznya. Yadkhulu al-jannah, sebuah riwayat dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yadkhulu jannah min ummati zumratun wa hum 70,000. Akan masuk ke surga umat saya jumlahnya 70.000. Tudhi'u wujuhum idha'atal qamar wa atal badr. Wajah mereka itu seperti bulan purnama. Lalu Uqasyah bin Mihsan berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'al minhum. Ya Rasulullah, jadikan saya termasuk mereka. Lalu Nabi berangkat tangan, Allahumma ja'alhum minhum. Ya Allah, jadikan dia darinya.
Ada orang lain Ansar yang juga begitu. Ya Rasulullah, doakan saya. Katanya Rasulullah SAW, sabaqaka Ukasha, sudah dulu aku Ukasha engkau. Nah, apa istimewanya umat ini yang tadi saya bacakan? Sebuah riwayat dari Tabrani. Istimewanya tidak melakukan hal-hal yang bersifat syirik. Nah, seperti tadi tukai melakukan pengobatan dengan membakar tidak boleh. Lalu ruqyah syirik tidak boleh. Lalu membentuk ramalan juga tidak boleh. Begitu ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal itu menjadi primadona. Begitu. Tawakal menjadi primadona. Dari mana tawakal ini? Sudah saya jelaskan tadi. Dari yakin. Yakin dari mana? Begitu ya. Dari ridho. Ridho dari mana? Dari takut. Takut dari mana? Dari kenal pada Allah Ta'ala. Kenal dari Allah Ta'ala dari mana? Dari Al-Quran. Jadi kalau orang itu tidak baca Al-Quran, tidak kenal Allah Ta'ala. Kemudian tidak takut. Kemudian tidak ridho. Kemudian tidak yakin. Lalu bagaimana bisa tawakal? Ya, tidak bisa tawakal. Kan tidak bisa tawakal, ketakutan. Ketakutan. Ketakutan akhirnya ya segala macam. Segala macam penyakit dia rasakan. Karena ketakutan dia. Tapi kalau orang itu bertawakal, tidak, saya yakin tidak mungkin Allah Ta'ala itu akan menimpakan kesulitan pada saya. Saya ini tidak akan mempersulit anak saya, apalagi Allah Ta'ala pada saya. Saya tidak akan mempersulit anak saya, apalagi Allah Ta'ala pada saya. Tidak mungkin. Begitu ya, tidak mungkin. Saya misalnya punya uang, bisa naik beca anak saya. Nah, supaya kamu langsing jalan kaki saja ya, tidak usah naik beca. Wah, repot ini, ganti KSK aja lah. Tidak bisa, bayar. Pakai jajan Pak, tidak usah jajan, puasa saja. Tambah repot ini lah. Oh, jajan lah. Begitu ya. Beli buku, tidak usah dipakai buku nak dihafal, tidak bisa. Buku tulis dicatat lah. Begitu ya. Itu bukti cinta kepada anaknya. Ini kita kepada anak kita, apalagi Allah Ta'ala kepada kita ya. Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala sengaja membahayakan kita. Tidak ada kepentingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kok saya merasa bahwa banyak kesulitan, ya itu masalah kita, bukan masalahnya Allah Ta'ala. Itu masalahnya kita. Kalau kita punya masalah jangan dinisbahkan pada Allah Ta'ala. Kalau kita punya masalah jangan disandarkan pada Allah Ta'ala. Jangan dinisbahkan, oh ini karena Allah Ta'ala ngasih rezeki. Tidak, Allah Ta'ala sudah mengatur rezeki kok. Cuma kita yang tidak bisa mengatur diri kita, sehingga apa yang kita miliki itu kurang. Gitu ya, apa yang kita miliki kurang karena kita tidak bisa mengatur diri kita. Lalu bagaimana nanti di surga? Nah, gitu ya. Sebuah hadis dari Sahih Bukhari Muslim ini ya, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ama tardawna an takunu rubu'a ahli jannah?" Fakabara Allahu akbar. Apakah tidak ridho menjadi seperempat penghuni surga? Allahu akbar, kata sahabat. Bukan alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah itu kalau kita sakit sembuh dari sakit, alhamdulillah. Gitu ya, Allahu akbar, selamat dari api neraka. Allahu akbar. Makanya kita dalam Al-Qur'an dua kali Allah berfirman, "Walitukabirullaha ala ma hadakum." Bertakbirlah kepada Allah Ta'ala karena nikmat petunjuk. Apa? Pada malam Lailatul Idul Fitri dan pada malam Lailatul Idul Adha. Masih tambah 3 hari Idul Adha. Bertakbir itu suatu bentuk syukur yang sangat besar, lebih dari alhamdulillah. Bertakbir. Lalu belum sabda, "Arju an takunu ayakunu thulutha," katanya, "Ama tardawna an takunu thulutha al-jannah." Apakah kalian tidak ridho menjadi sepertiga penghuni surga? Fakabarallahu akbar. Gitu ya. Innal arju, kata Rasulullah SAW, an takunu syatrah al-jannah. Saya mengharap kalian menjadi separuh penghuni surga lah. Gitu ya. Separuh penghuni surga lah. Nabi berharap kita menghuni separuh penghuni surga. Begitu ya. Ini harapan Nabi kepada kita. Kita mengharap bahwa kita menghuni separuh penghuni surga. Karena beliau melihat bagaimana hebatnya umat beliau dibanding umat terdahulu dalam konteks
dalam konteks dakwah, gitu ya. Bukan dalam soal memegang iman, bukan, gitu ya. Tidak itu saja, bukan soal keyakinan, tidak, dalam konteks berdakwah. Umat terdahulu tidak ekspansif dakwah ke sana enggak. Tapi kalau kita tidak, kita tuh istimewanya ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukan beriman saja. Kalau yang terdahulu, umat terdahulu, digergaji, tidak berubah imannya. Dikeluarkan isi perutnya, tidak berubah imannya. Dalam soal keteguhan keyakinan, hebat. Kita istimewai dalam soal berdakwah lah. Begitu ya. Jadi kita tidak perlu membanggakan pada Allah Ta'ala kalau kita itu hebat iman kita. Tidak perlu. Allah Ta'ala bertanya, lah hasilnya apa? Hasilnya apa lah? Saya ini ya, baik, Anda banyak baca Al-Quran, istimewa sampai hafal. Lah terus Anda waktu melihat ada kemaksiatan bagaimana lah? Kewajiban kita ngajak orang ke masjid, mendidik lah. Begitu ya. Kalau kita, gitu ya, bisa mengajak satu orang, berarti kita punya 2 pahala. Kita seperti dua manusia kita ini. Kalau kita bisa ngajak 3 orang, berarti kita itu seperti 4. Nah, kalau kita misalnya punya 3 orang anak, orang soleh, berarti kita ke sana bawa 4 pahala, bukan 1, 4. Loh, begitu. Ini investasi namanya, karena kita kembali ke sana membawa pahala yang banyak, loh, begitu. Jadi mulia di akhirat. Kalau di dunia ini kita tahu ada orang kaya, orang tidak tahu, biasa saja. Tapi di akhirat tidak. Dibentuk oleh Subhanahu wa Ta'ala, orang itu mulia, diletakkan di surga-surga yang lebih tinggi. Nah, karena reputasinya. Gitu ya. Surga itu ada 100 derajat. Dan setiap derajat seperti kita melihat bintang di langit. Nah, dan orang beriman, orang jihad, paling tinggi dia, karena mereka berjuang. mereka berjuang membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang mati syahid, dikasih kesempatan mengeluarkan 70 orang anggota keluarganya dari api neraka. Bayangkan, dari api neraka, bayangkan. Oh, itu istimewa. Gitu ya. Itu suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita di dunia ini jangan hanya kita berbangga, saya ini orang baik. Untuk siapa kebaikannya? Ya untuk saya saja loh, bukan begitu. Saya ini baik, ya sudah tahu, saya tahu Anda orang baik. Yang disebut kebaikan itu kepada apa yang sudah diberikan kepada masyarakat. Jadi jangan kita melihat orang itu apa yang dia dapatkan, apa yang dia berikan pada masyarakat. Yang dia dapatkan ada ilmu, ada ibadah, begitu ya. Oh, ya itu masalah pribadi itu, ilmu dan ibadah. Kepada masyarakat bagaimana loh, begitu loh. Bukan soal dia ilmunya banyak, ibadahnya banyak, itu masalah pribadi. Nah, tapi kepada masyarakat bagaimana? Kalau soal pribadi saja, apa bedanya dengan binatang? Gitu ya, apa bedanya dengan binatang? Gitu ya. Manusia itu Allah telah jadikan mulia karena dia memberi. Nah, bukan menerima, memberi. Nah, gitu ya. Manusia itu mulia karena memberi, bukan menerima. Gitu ya. Karena memberi dia menjadi mulia. Gitu ya. Sudah mendekati waktu Isya, insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.